Ya, kita bersifat jujur saja saudaraku, realistis saja. Kalau kita mau mengejar panggilan Tuhan, setan pasti tidak senang. Dan pasti akan tetap ada orang yang tidak suka pada kita. Tidak mungkin seluruh dunia suka pada saudara dan mendukung saudara. Akan tetap ada yang memusuhi, bahkan berusaha menghancurkan. Namun kita tidak bisa membiarkan mereka menghentikan kita menyelesaikan panggilan Tuhan. Saudara bisa baca Mazmur 18 ayat 1 sampai akhir. Tapi jika saya membaca beberapa ayat dari ayat 6 sampai ayat 10, Tuhan di pihakku. Siapa di pihak saudara? Aku tidak akan takut. Katakan aku tidak akan takut. Lebih kuat lagi, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Sampai angkat tangan saudara. Sekali katakan, Yesus di pihakku. Aku tidak akan takut. Amin. Baik, saya bacakan terus. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa memilih aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Inilah yang perlu kita lakukan. Maju terus, selesaikan panggilan Tuhan. Raksasa bisa datang di dalam nama Yesus, saudara pukul mereka mundur. Nah, saudara tidak fokus kepada hal itu. Saudara fokus pada upah yang kekal menanti saudara. Hidup di dunia ini sangat sementara. Seandainya saudara hidup sampai 120 tahun pun, itu masih sangat sementara dibandingkan kekekalan. Itu sebabnya apapun dikatakan orang, pada saat sekarang ini kita belajar untuk tidak membiarkan itu menghentikan kita. Apalagi di zaman yang penuh dengan hoax, saudara, sangat mudah membunuh karakter seseorang. Baik dengan kebohongan langsung diberitakan dari depan mimbar seperti ini, atau melalui sosial media. Kalau itu sempat menimpa saudara, jangan takut, jangan berhenti, maju terus, saudara fokus pada upah dari Tuhan. Kalau berkata, bagaimana maju kalau seluruh dunia mempercayai kebohongan mengenai saya? Padahal itu bukan kebenaran, itu jelas hoax, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan yang kita telah terlebih dahulu mengalaminya dan mereka benar. Kalau mereka ditolong Tuhan, saya dan saudara juga ditolong Tuhan. Saudara masih ingat kisah mengenai Yusuf? Istri Potifar berbohong, jadi hoax sudah ada sejak dulu, saudara. Dan dia berkata, itu Yusuf hendak berbuat jahat. Lalu semua percaya dan Yusuf dijebloskan dalam penjara. Di mata dunia Yusuf bersalah. Di mata dunia Yusuf tidak tahu untung. Sudah diangkat ya menjadi orang berkuasa oleh Potifar. Malah buat jahat sama istrinya. Yusuf layak masuk ke penjara. Hanya dia yang tahu kebenaran. Tuhan yang tahu kebenaran. Dan tentunya istri Potifar juga. Tetapi istri Potifar berbohong. Semua percaya pada kebohongan. Namun Tuhan kita Tuhan yang adil. Sebabnya saya dan saudara juga harus belajar fokus kepada upah yang kekal. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Musa juga menjadi hamba Tuhan karena dia fokus kepada upah yang kekal. Saudara buka dalam buku Ibrani 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan karena iman. Saudara berkata karena iman. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan kira Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Kenapa? Pandangannya dia arahkan kepada upah. Maka hari ini sidang Tuhan GKI Sibolga dan semua hamba Tuhan yang lain dari cabang lain mengarahkan pandangan kepada upah. Hati saudara yang menjawabnya, tapi biar firman Tuhan ini membuat kita berlaku demikian. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah. Mari angkatkan saudara katakan, saya mau seperti Musa, saya mau seperti Daud, saya mau fokus pada upah. Upah yang kekal dari Tuhan, bukan kesenangan dunia,
berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Tapi sebabnya ke depannya terus ingat itu saudara. Ya, Ibu Munte selalu mengingatkan kami bagaimana Tuhan melepaskan kami berulang kali, melepaskan kami daripada maut, saudaraku. Yang paling ekstrim adalah ketika ada orang yang tinggal dengan sepeda motor, nah, kemudian menembak supir kami, lalu pergi ke depan mobil, hendak menembak Pak Munte. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam, Pak Munte dan Ibu Munte, kami juga dari mobil pada waktu itu langsung berkata, dalam Yesus tidak bisa menembakkan engkau, saudara. Kalau dalam situasi seperti itu, manusia mana pun tidak dapat menolong, hanya Tuhan dapat menolong. Sama halnya ketika bom diletakkan depan rumah, dan setelah diteliti, ternyata isinya banyak paku, seperti bom tadi di Medan, saudaraku, dan dikatakan sebenarnya tergolong